Ya, mendekati akhir tahun 2025 ini, kita masih dikejutkan dengan kasus bullying di negeri kita tercinta. Nah, kayaknya setiap tahun itu selalu ada kasus bullying. Setiap perundungan pasti menyisakan kenangan pahit buat yang mengalaminya. Dan kenangan pahit ini itu sulit diindra. Sehingga kita yang berteman dengan mereka yang terkena bully itu butuh semacam kepekaan yang cukup tinggi. Nah, apalagi buat kalian yang dominan ekstrovert, ya inilah saatnya untuk lebih memahami mereka yang introvert. Nah, di video ini aku bakal sharing terkait sudut pandangku atau POV tentang bagaimana seharusnya kita itu berteman dengan mereka yang menjadi korban perundungan atau bullying. Ya, intinya tujuan dari video ini adalah supaya korban-korban bullying ini tidak mengalami sebagaimana apa yang dia alami oleh Timothy Anugrah. Nah, beberapa orang itu sering mengalami kesulitan saat menyelesaikan masalah pribadinya. Nah, mereka itu butuh kawan, teman, bahkan seorang sahabat dekat untuk diajak cerita. Jadi kadang akhir-akhir ini itu karena medsos mungkin ya, karena medsos orang itu kayak jadi kaku untuk berteman dengan sesama. Nggak kayak zaman kita dulu. Coba tanya ke bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian, ya masa kecilnya itu kayak apa sih kalau mereka itu berteman. Itu kayak akrab banget. Bahkan ya saking akrabnya itu kenal sama keluarganya. Bahkan ya masuk rumahnya tetangga, masuk ke ya istilahnya enjoy sama teman-temannya itu akrab banget. Main game bareng gitu, pokoknya apapun. Bahkan kalau aku secara pribadi dulu, kita itu main game itu sampai subuh aja. Itu dari subuh itu teman-temanku itu udah main ke rumah. Nah, korban bullying ini sebenarnya itu kadang nggak kelihatan tanda-tandanya. Yang jelas adalah ketika mereka ingin curhat, ya mereka itu ingin didengar. Nggak usah judging dan jangan suka kita itu memotong pembicaraan mereka. Karena mereka itu kayak lagi curhat ketika mereka itu ingin mengungkapkan sesuatu. Toh kita kan nggak tahu dibalik ceritanya dia. Mungkin dia terlihat bahagia-bahagia, senang-senang, tapi ternyata di belakang itu sudah amburadul hidupnya. Ibarat gini, teman-teman kalau megang misalnya, gak ada contoh lagi. Nah, ini aja deh, nih tas kayak gini. Ini aku bisa ngangkat karena ringan. Cuma yang jadi masalah adalah berapa lama aku bisa ngangkat tas ini. Kalau sejam, 2 jam, nah itu kan cepat atau lambat kita akan merasakan pegal, akan merasakan ya keluhan-keluhan. Nah, keluhan-keluhan inilah yang disebut sebagai beban bagi mereka yang kena bully. Nah, makanya kan di awal video tuh aku sampaikan bahwa itu susah untuk diindra sampai kita itu memang mengenal orangnya, dekat dengannya, dan juga tahu kehidupan pribadinya. Nah, bagiku itu interaksi sama manusia itu saat ketemu itu jauh lebih bermakna ketimbang ngobrol secara online. Lebih sehat kita itu ketemu langsung. Karena kita kan bisa melihat ekspresinya dia, bisa menebak ya gimmick-gimmick yang dia sampaikan gitu, gimmick-gimmick yang dia tunjukkan. Ya serius, ketemu langsung itu jauh lebih membuat kita waras itu buat ngobrol. Nah, terus bagaimana cara agar kita itu bisa lalat. Nah, terus bagaimana cara agar kita itu bisa menjadi teman yang baik bagi mereka yang mengalami korban bullying? Ini sebenarnya nggak mesti orang yang mengalami korban bullying. Intinya kita itu harus bisa berteman dengan siapapun. Ya walaupun selektif ya. Nah, ayah suri tauladan kita itu bisa membantu. Dialah Nabi Muhammad SAW. Beliau itu suri tauladan terbaik, mencontohkan akhlak yang terbaik. Maka sebagai teladan terbaik, ya beliaulah yang patut kita tiru akhlaknya, tiru cara beliau itu bergaul dengan sesama. Nah, beliau bersabda, maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka? Kalau bagi seorang muslim, terkait api neraka ini udah jelas ya. Maksudnya ya biar kita itu biar selamat dari api neraka, ya kita harus melakukan ini. Nah, tapi di sini yang mau aku sorot adalah apa yang beliau sampaikan, karakter apa yang akan beliau tunjukkan, ini yang harusnya kita tiru supaya kita itu menjadi orang yang bisa berteman dengan para korban-korban bullying ini. Apa itu? Ada 4 istilah ya.
Ada 4 istilah dan 4 ini adalah sebuah karakter. Yang pertama adalah orang yang berkarakter hayyin, yang kedua adalah orang yang berkarakter layyin, kemudian orang yang berkarakter qorib, dan yang terakhir adalah orang yang berkarakter sahal. Nah, kita akan bahas detailnya. Nah, kalau orang yang berkarakter hayyin itu, dia itu tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia itu tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, tidak gampang tersulut emosi, dan selalu berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, contohnya ketika rekan kerja melakukan kesalahan, nah orang yang hayyin ini dia itu tidak langsung marah atau menyalahkan, justru malah dia itu bersifat tenang. Kemudian ya diakhiri dengan santai bro, ya, yuk kita selesaikan bareng-bareng, kita pikirkan jalan keluarnya. Nah, itu orang yang hayyin. Oke, karakter yang kedua itu adalah orang yang punya sifat lemah lembut. Lemah lembut baik dia itu sikap maupun ucapan. Maksudnya bukan lemah ya, bukan lemah secara yang kita pahami, tetapi dia itu lembut hatinya dan juga halus ucapannya. Contohnya nih, saat anak kecil menumpahkan minuman, nah orang yang lain itu tidak membentak. Jadi dia itu nggak gampang suka membentak. Intinya nggak apa-apa, itu tuh sepele gitu kan. Ya selama itu benar-benar sepele ya. Akhirnya ya kalau misalnya tehnya jatuh, kopinya tumpah, ya udah santai, tenang, nggak usah panik, santai bro gitu kan, yuk kita sama-sama kita pel, kita bersihkan. Kemudian yang ketiga, karakter yang ketiga adalah mudah didekati, intinya gampang akrab. Kalian pasti punya teman-teman yang so asik. Sebenarnya so asik itu hal yang punya pahala besar sebenarnya. Kita itu so asik itu artinya kita berusaha menyesuaikan dengan lawan bicara kita, gampang akrab. Jadi kalau misalnya kita kadang excited ketika mau kenalan, nah itu sebenarnya termasuk orang yang qorib. Assalamualaikum bro, gimana kabarnya gitu. Gimana udah tamat belum gamenya gitu kan. Gimana udah nemu senjata ini belum. Itu kalau konteksnya teman-teman gamer. Atau misalnya teman-teman wibu gitu. Udah tahu belum episode kemarin anime Gachiakuta misalnya gitu. Nah, itu kan gampang akrab. Nah, hasil dari orang yang punya karakter qorib ini adalah itu dia akan mudah dipercaya, mudah dimintai pendapat, dan kehadirannya itu bikin lingkungan kita itu bikin kangen sama dia gitu. Jadi buat teman-teman itu jadilah orang yang qorib, jadi orang yang gampang akrab, karena kalian akan dijadikan tempat curhat. Dan karakter yang terakhir adalah sahal. Nah, sahal ini adalah memudahkan urusan orang lain. Simpelnya tuh gini, misalnya ada teman yang minta bantuan, ya dia tidak banyak alasan tapi berkata, boleh aku bantuin ya biar cepat selesai. Jadi gini, misalnya sekarang lagi musim hujan ya, kalau di tempatku di Jogja musim hujan. Kalau misalnya teman kalian itu nggak bawa mantel, ya terus kalian bawa mantel, ada dua opsi, kalian beliin mantel ya walaupun seadanya lah yang plastik itu, atau yang kedua kalian pinjemin terus ya kita bisa beli lagi. Ya intinya seperti itu, orang yang bersifat sahal, jadi memudahkan urusan orang lain gitu. Atau teman kita gitu, aduh aku nggak bawa helm gitu kan, ya kalau misalnya kita punya lebih dari satu helm, ya udah pakai helmku aja dulu gitu kan, nggak apa-apa gitu. Atau misalnya ya udah kamu bawa helmku, nanti aku bisa tenang, aku bisa satset cari jalan pintas biar nggak ketahuan polisi. Nggak ya, jangan ditiru. Ya intinya kalian dapatlah poinnya. Jadi kita itu memudahkan urusan orang lain. Ya itu aja ya. Kalau kalian suka dengan konten storytellingku, silakan like dan subscribe. Sampai ketemu lagi, aku Zulun Sulaiman. Assalamualaikum.